Ketika ada orang meninggal, kita disunahkan untuk melayat. Ketika ada pengiringan jenazah diantar ke kubur, kita disuruh mengantarkan jenazah agar mata kita melihat orang mati pada saatnya engkau juga akan mati. Kenapa kita juga dianjurkan sholat sunat, dianjurkan duduk di kajian subuh ini? Agar telinga kita ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah, mendengar nasihat. Karena kalau nasihat tidak bisa masuk lewat telinga, boleh jadi karena kita melihat kejadian-kejadian. Oh, ternyata musibah itu ada. Ternyata kematian itu nyata. Itulah kenapa seorang laki-laki, Pak, sekurang-kurangnya kalau dia tidak hadir di kajian subuh, di Jumat dia sudah mendengar dari khutbah. Tapi kebanyakan orang sekarang ketika sudah khutbah disampaikan, banyak orang yang tidur. Padahal di khutbah itu sampaikan, usikum binafsi bitaqwallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kata khotib, saya berwasiat kepada diriku dan kepada kalian bitaqwallah, untuk takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, kata khotib, disampaikan mengutip dari Al-Qur'an, takutlah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut kepada Allah. Setiap Jumat seorang laki-laki sudah basah kupingnya, Pak, disampaikan oleh khotib, takutlah engkau kepada Allah. Tapi kenapa berapa banyak orang Islam yang masih bermaksiat, yang masih berdosa? Naudzubillah min dzalik. Karena memang orang yang berdosa itu dia tidak bisa melawan akalnya. Manusia itu tengah-tengah, Pak, dalam penciptaan makhluk. Yang paling tinggi itu kan malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu tapi punya akal. Makanya jangan heran malaikat la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah karena tidak punya nafsu. Dia tak repot, tak sibuk mau makan, tak sibuk mau minum, tak sibuk mau ke toilet, tak sibuk mau kencing, tak sibuk mau BAB karena dia tidak makan, tak sibuk mau cari bini, tak sibuk pengen cari mobil karena tidak ada nafsu, akal saja. Makanya tinggi tingkat ibadahnya. Manusia, Pak, lengkap sempurna. Nafsu ada, akal ada. Yang paling bawah hewan. Hewan punya nafsu tapi tak punya akal. Makanya hewan banyak anaknya, Pak, karena dia punya nafsu. Kucing kalau sekali melahirkan 10 wajar karena hewan punya nafsu. Tapi manusia komposisinya lengkap. Akal ada, nafsu ada. Kalau manusia, Pak, kalah akalnya dengan nafsunya, maka dia lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Bal hum adol, kata Allah. Bahkan lebih hina daripada hewan. Siapa mereka? Yang memperturutkan hawa nafsunya. Akalnya ada, tapi dia lebih memperturutkan kepada nafsunya. Tapi kalau manusia, Pak, mengalahkan nafsunya, akalnya bisa mengalahkan nafsunya, maka sungguh dia akan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Jadi kalau kita ini bisa melawan syahwat, bisa melawan hawa nafsu, maka kita ini posisinya lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat dikasih akal, wajar tidak bermaksiat karena tidak ada nafsu. Tapi manusia dikasih nafsu, tapi dia lawan nafsunya, menang akalnya, maka sungguh dia lebih tinggi daripada malaikat. Tapi naudzubillah min dzalik, manusia kalau nafsunya memenangkan dari akalnya, nafsunya lebih tinggi daripada akal, justru dia lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Karena hewan tak punya akal, dia punya nafsu. Wajar hewan tak malu di depan banyak orang, banyak dia berkawin, ganti-ganti lagi. Yang ini jadi bini pertama, kemarin cari lagi bini lagi. Tapi sekarang naudzubillah min dzalik, berapa banyak bapak kandung memperkosa anak kandungnya. Berapa banyak anak kandung membunuh ibu kandungnya. Kemarin terakhir di media sosial, ibu kandung mengantarkan anak gadisnya ke seorang paranormal, entah dukun, entah kiai, untuk digauli, untuk dijabuli. Naudzubillah min dzalik, agar dapat pesugihan dan dapat duit. Ibu kandung sendiri. Ada berapa banyak konflik terjadi? Seorang gadis tidak bisa menikah dengan calon suaminya karena suaminya ketahuan selingkuh dengan mama mertua, dengan mamanya. Coba, kan aneh dunia ini. Jadi manusia kalau sudah seperti ini lebih rendah daripada hewan. Berarti dia tidak akan menjadi hamba yang paling tinggi di hadapan Allah karena dia tidak takut dengan perkara-perkara haram.